Duh, Gloria kemana ya? Udah jam segini kok belum datang sih? Sorry banget ya aku telat. Di Kenapa? luar hujan deras banget. Oh iya, Aku hujan. basah semua, dingin lagi. Ya udah deh, cepat-cepat. Kita Aku udah ganti- ditungguin nih sama teman-teman. Sorry ya teman-teman, aku ganti dulu. Cepat-cepat. Welcome to Fake Files, Uncover the Truth. Mengupas tuntas kasus-kasus Dan mencari kebenaran bersama aku, Detektif Michelle. dan aku Detektif Flo yang bakalan nemenin kalian selama 30 menit ke depan. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya? Kok teman-teman ya? Gak enak gak sih? Iya, Kayak kita harus punya panggilan kesayangan buat mereka. benar. Gimana kalau kita panggilnya clients? Clients. Iya kan, mereka kan ibarat seorang clients yang membutuhkan informasi dari kita. Oh iya, benar juga. Terus kan kita adalah detektif yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari klien kita. Setuju. Ulang. Oke, ulang ya. Nah, clients, gimana nih kabarnya? Kalau aku sih habis kehujanan ya, Kak. Dingin banget, Kak. Kamu kehujanan. Pasti pawang kamu kurang kuat nih. Pawang? Emang apaan Iya. pawang? Pawang hujan. Aku taunya sih pawang hati ya. Kalau pawang hujan aku nggak tahu. Apaan sih? Emang ada? Kalian tahu nggak sih pawang hujan? Enggak kan? Udah, kalau kamu mau tahu tentang apa itu pawang hujan, yuk kita buka aja filenya. Saksikan video berikut ini. Beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan dengan berita seseorang yang bisa mengendalikan hujan pada acara MotoGP di Mandalika. Nah, orang itu bernama Mbak Rara si pawang hujan. Ternyata ritual Mbak Rara ini ada hubungannya dengan ilmu sains loh. Yuk kita bahas. Setiap melakukan ritual penghalau hujan, Mbak Rara seringkali menggunakan singing bowl. Singing bowl merupakan alat yang dapat memancarkan bunyi berfrekuensi 50 Hz dan 130 Hz. Yang dimana getaran ini memunculkan medan magnetik, sehingga awan bergeser atau berpindah tempat. BMKG mengatakan bahwa memang di bulan tersebut adanya letak bibit siklon tropis 93S cenderung bergerak semakin ke arah barat daya menjauhi wilayah Nusa Tenggara. Fenomena alam ini normal karena fase matang dari alam cumulonimbus dapat terjadi lebih dari 1 jam. Setelah energi konvektif melemah dan uap air semakin sedikit yang terkondensasi, maka intensitas hujan ikut menurun dari lebat menjadi hujan rintik. Nah, sekarang kan sudah tahu kan kalau ternyata hujan dan seorang pawang itu tidak selalu dalam konteks mistis, tetapi memang ada faktanya secara sains. Kalian tim mana nih? Tim mistis atau tim sains? See you guys. Aku baru tahu loh, Michelle. Ternyata hujan tuh bisa diatur loh pakai alat kayak mangkok gitu. Iya, makanya. Kan gampang tuh kalau mau keluar, terus tiba-tiba hujan. Kan tinggal ambil mangkoknya terus udah. Praktis banget gak sih? Makanya, Tapi ya, Shell, aku tuh ngerasa dingin banget dari tadi. masih kedinginan. Masih dari yang tadi hujan. Iya. Kalau kamu masih kedinginan, berarti kamu butuhnya yang hangat-hangat lah. Iya. Kayak wedang jahe atau tahu bulat anget-anget atau alkohol. Aku setuju sama alkohol sih. Yang alkohol. Alkohol udah bikin anget. Tapi kamu tahu nggak sih? Apa tuh? Alkohol lo bikin mabuk. Lah iya tahu. Tapi aku nggak tahu alasannya nggak sih? Makanya iya, kok bisa ya alkohol bisa buat mabuk gitu? Kalian tahu nggak sih kenapa alkohol bisa bikin mabuk? Kayak pada nggak tahu nggak sih? Ya udah, yuk kita bahas kenapa alkohol bisa bikin mabuk. Yuk kita buka filesnya. Sebagian masyarakat tidak mengetahui penyebab terjadinya mabuk saat mengonsumsi alkohol atau minuman keras. Namun, masyarakat tetap cenderung menikmati alkohol tersebut. Apakah dengan adanya penjelasan mengenai penyebab terjadinya mabuk pada saat mengonsumsi alkohol ini dapat membuat masyarakat mengerti?
Alkohol merupakan suatu senyawa organik yang di dalamnya terkandung senyawa etanol. Senyawa etanol inilah yang membuat para peminum menjadi mabuk atau hilang kesadaran. Nah, senyawa etanol ini sangat kecil sehingga dapat menembus dan bercampur dengan aliran darah dalam waktu yang sangat singkat. Meminum alkohol memang menghasilkan beberapa manfaat bagi tubuh, seperti menghangatkan tubuh, menenangkan pikiran, hingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Apa saja sih gejala mabuk jika alkohol dikonsumsi secara berlebihan? Yang pertama, merasa cemas dan cepat marah. Kedua, mengalami pusing yang berlebihan. Ketiga, tekanan darah meningkat. Dan yang terakhir, merasa mual, muntah, dan sakit perut. Jadi guys, mengonsumsi alkohol itu boleh, tapi harus sesuai dengan fungsi dan takarannya. Jangan berlebihan, karena bisa membahayakan diri kita sendiri. Nah, clients, itu tadi alasan kenapa alkohol bisa memabukkan. BTW Shell, kamu ngerasa nggak sih kalau waktu terasa lebih cepat banget? Hah? Oh iya ya, udah jam segini, cepet banget. Aku punya fakta loh. Apa tuh? Ternyata kalau kita lagi happy nih, kita bakalan ngerasa waktu itu bakalan kayak cepet banget gitu. Lagi happy. Iya. Emang ya? Lah. Ya udah, daripada ngomong kesana kesini, clients juga pasti kepo kan. Kenapa kok kita ngerasa waktu begitu cepat ketika kita bahagia? Aku ya kepo. Ya udah, kita buka files yang satu ini. Check it out. Kalian sadar gak sih, kadang waktu itu berjalan dengan cepat, atau dengan lambat. Dalam jurnal Adapting the Flow of Time with Dopamine, mekanisme untuk mengatur waktu pada otak kita melibatkan kecepatan di mana sel-sel otak mengaktifkan satu sama lain dan membentuk jaringan saat kita melakukan aktivitas. Saat kita bersenang-senang, sel-sel otak kita akan melepaskan lebih banyak dopamin. Nah, dopamin sendiri adalah hormon di dalam otak yang dapat meningkat secara alami saat kita dalam perasaan senang. Oleh karena itu, ketika melakukan aktivitas yang menyenangkan, waktu terasa berjalan dengan cepat. Sebaliknya, ketika sedang merasa bosan, sel-sel ini akan melepaskan lebih sedikit dopamin yang menyebabkan waktu terasa bergerak secara lambat. Nah, kalian udah tahu kan sekarang kenapa waktu itu bisa berjalan lebih cepat atau lebih lambat. Tapi kok sekarang waktunya lagi terasa lebih cepat ya? Oh iya, kalian kan lagi nonton video ini. Oh alah, ternyata bener ya kalau kita lagi happy, waktunya gak kerasa. Kamu sih nggak percaya orang dibilangin. BTW, Apa tuh? kelasnya udah habis selesai ya? Oh iya, Udah selesai. Nggak kerasa. Tapi tenang klien, setelah ini bakalan ada files-files yang lebih menarik lagi nih. Nah, sini aku kasih bocoran. Ada yang hijau-hijau, ada parkiran, ada kostum-kostum. Penasaran gak sih klien? Penasaran sih. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap di Fake Files, Uncover the Truth. Buang sampah pada tempatnya untuk melindungi bumi kita. Welcome back to Fake Files, Uncover the Truth. Glo, Apa lagi? kulitku kok kering banget ya? Udah kayak gurun Sahara, kulitku juga sih. Kayaknya kita kebanyakan kerja di ruangan AC. Iya sih, Kita bener butuh juga. ruangan yang hijau-hijau gitu loh, yang sejuknya natural aja. Berarti kita butuh ini nih, green coworking space. Emangnya apaan itu? Gak tahu juga.
Kalau klien penasaran sama apa itu Green Coworking Space, yuk simak video berikut. Kalian sadar nggak sih, cuaca sekarang lagi ekstrim-ekstrimnya. Ternyata musim panas di tahun ini tercatat sebagai musim terpanas sepanjang masa loh, dengan suhu yang mencapai 50 derajat. Kalian males nggak sih kalau panas-panas gini harus ke kampus? Udah macet, panas, kena polusi udara lagi. Enaknya kalau udah sampai kampus pasti pengennya ngadem di perpus atau transit room. Pokoknya yang ada AC deh. Tapi kalian tahu nggak sih, sebenarnya AC itu nggak baik buat tubuh kita. Jadi, gimana solusinya? Kalau ada green coworking space di kampus, pasti bakal lebih nyaman buat belajar. Kira-kira gimana ya menurut warga BINUS Malang? Yuk, kita cari tahu. Ya, kalau aku setuju sama green coworking space, soalnya kita bisa dapat suasana baru, kita juga bisa lebih fokus dan juga lebih enak juga kan lihat hijau-hijau di sekitar kita dalam proses kita mau kerjain tugas atau apa. Setuju sih, soalnya kan apalagi kalau kebanyakan AC kan juga nggak bagus buat bumi. Kalau green coworking space bisa menambah coworking space lagi. Sebenarnya kan biasanya coworking space-nya full, terus library full juga, terus habis itu nanti kalau kebanyakan AC juga nggak baik. Kalau pakai tanaman gitu kan di depan kan gersang banget kan. Kalau nambah tanaman lagi kayaknya bakal lebih adem. Menurut saya, ya saya mendukung kalau tindakan atau suatu aksi untuk green working space. Sebenarnya hal itu sederhana, tapi kita kan harus menyesuaikan juga dengan kondisi. Mungkin kalau terbiasa pakai AC terus dikurangi AC-nya, namun kan itu untuk kebaikan pengaruh lingkungan ke depan juga. Jadi untuk konsep mengenai green working space itu, dari penjelasan yang dijelaskan tadi itu saya mendukung untuk gerakan tersebut. Nah, kamu kan udah denger nih pendapat dari warga kampus. Kalau kamu pilih yang mana? Green atau AC? Aku setuju banget sih Shell kalau di sini ada green coworking space. Iya benar. Gimana nih para binusian? Kalian setuju nggak kalau ada green coworking space? Apa nih? Oh iya. BTW nih Shell, ngomongin soal binus, ada regulasi baru nih. Apa tuh regulasinya? Regulasi parkir berbayar. Hah? Parkir berbayar? Iya, cuman aku nggak tahu detailnya sih. Aku juga gak tahu. Daripada kita bertanya-tanya, yuk kita langsung buka filesnya. Check it out. BINUS baru-baru ini telah menetapkan kebijakan baru berupa parkir berbayar mulai pertanggal 11 September ini. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Christine, mahasiswa Ilmu Komunikasi, dan kali ini saya sedang berada di BINUS University of Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai beberapa orang yang ada di sini terkait dengan sistem parkir berbayar yang ada di BINUS University of Malang. Yuk cari tahu. Menurutku sih sebagai mahasiswa BINUS kurang setuju. Ya karena kan ngapain bayar gitu kan. Kan kita sudah membayar SPP, sudah membayar biaya gedung gitu kan. Kalau dengar dari orang-orang mungkin kita yang mahasiswa gratis aja. Tapi untuk yang umum mereka parkirnya bayar lah gitu. Apalagi kalau pegawai yang tiap hari kesini kan juga nggak etis kalau selalu membayar. Menurutku kurang efektif. Kalau menurutku secara pribadi, misal nih kalau aku ada kelas jam 9 terus memang jamnya lagi mepet ini, masih nungguin antri parkir, belum nanti nungguin antri lift gitu ya, nanti tambah telat lagi ke kampusnya gitu. Berikut dapat dilihat beberapa harga parkir berbayar mulai dari Rp2.000 per 3 jam pertama. Pada jam selanjutnya akan dikenakan tambahan Rp1.000 dan biaya maksimal yang dikenakan yaitu sebesar Rp4.000. Namun di luar dari biaya harian tadi, BINUS juga menawarkan member parkir bulanan yang ditawarkan dengan pembayaran pertama Rp100.000 dan juga untuk pembayaran selanjutnya Rp50.000 per bulan. Saya seperti BINUS, ada yang bisa dibantu. Untuk parkir saat ini ya, ini masih kita simulasi dulu. Ini kan soalnya kan baru hari pertama onsite full kan. Jadi kita lihat dulu kedepannya seperti apa, apakah memang ramai seperti ini atau bisa lebih ramai lagi, tidak upload gitu. Seperti itu. Sistem ini untuk yang berbayar. Iya. Untuk yang berbayar, ini kita kan dari pusat dari Jakarta kan udah berbayar semua all BINUS. Jadi tinggal di Malang aja ini yang berbayar. Begitu. Oh jadi sistemnya kayak mengikuti gitu ya? Ya, kita mengikuti yang dari Jakarta tuh. Nah itu tadi beberapa tanggapan dari para mahasiswa dan juga pekerja yang ada di BINUS University
terkait dengan sistem berbayar parkir yang ada di sini. Saya Christina Margareta, pamit undur diri. Nah, clients, regulasi parkir ini menuai pro dan kontra di kalangan para binusian loh. Bener. Oh iya BTW Glo, tadi pas aku lagi sortir file-file kita, aku ketemu ini nih, file isinya kayak kostum-kostum gitu. Oh alah, kostum-kostum. Kamu nggak tahu ini apa? Nggak tahu, apa tuh? Masa sih? Itu namanya cosplay. Hah? Cosplay? Semua orang di dunia ini tahu apa itu cosplay. Tapi aku nggak tahu cosplay. Clients tahu nggak sih apa itu cosplay? Pasti tahu sih. Aku penasaran deh sama cosplay ini. Daripada kamu bingung-bingung, ya udah deh, langsung aja ya clients, kita kasih tahu Michelle apa itu cosplay. Yuk kita buka filesnya. Halo guys, tahu nggak sih beberapa tahun terakhir ini globalisasi masih menjadi salah satu isu yang sering dibicarakan oleh dunia. Nah, salah satu dampak dari isu globalisasi ini adalah fenomena cosplay. Yuk kita lihat sendiri bagaimana dampak dari fenomena cosplay tersebut. Cosplay sendiri merupakan kegiatan di mana orang-orang berdandan dan berpakaian seperti karakter-karakter fiksi favorit mereka. Beberapa tahun belakangan, fenomena cosplay ini semakin populer di Indonesia, terutama di kalangan generasi Z. Yuk kita cari tahu bagaimana tanggapan teman-teman dari generasi kita tentang fenomena cosplay tersebut. Dampaknya sih ada positifnya, ada negatifnya. Mungkin positifnya, Kalau positif mungkin mahasiswanya bisa kayak lebih kreatif gitu kan. ya kalau negatifnya mungkin karena mungkin ini cosplaynya lebih ke arah animasi dan lain sebagainya yang erat sama budaya luar lah. Jadi ya itu negatifnya. Masalah cosplay dan budaya. Kalau culture dari cosplay yang kita dapat itu kan sebenarnya tentu mengkikis. Cuman dari culture yang kita dapat dari Indonesia juga kita juga mampu menopang dari budaya-budaya yang kita adopsi dari budaya luar yang kita terapkan di Indonesia khususnya. Dan dari adopsi itu kita bisa mengkombinasikan antara culture luar negeri atau luar Indonesia dengan Indonesia menjadi sebuah culture yang inovatif menurut saya. Nah, itu tadi sedikit visualisasi dari fenomena cosplay yang sedang populer di Indonesia, terutama bagi generasi Z. Nah, dengan demikian, yuk kita imbangi globalisasi serta sambil melestarikan budaya Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih. Seru banget kan Shell, cosplay kayak gitu. Iya, kayak seru banget. Aku jadi pengen ke event cosplay biar bisa foto sama karakter-karakter Iya lucu. kan? BTW Shell, Apa aku tuh? udah kamu nggak lapar? Iya juga sih. Clients lapar nggak? Lapar. Lapar kan ya, udah jam makan siang kayaknya. Betul. Yaudah, clients kita pamit makan dulu ya, makan siang. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Fake Files, Uncover the Truth. Izin dulu ya. Yuk. Jangan merokok, rokok membunuhmu. Halo clients, kita opening dulu deh. Ayo. Welcome back to Fake Files, Uncover the Truth. Aku lanjutin makan dulu kali ya. Lo kok lanjut makan? Kita udah mulai. Sabar. Loh, sabar dulu. Kita udah mulai. Bentar ya clients. Emangnya kamu makan apa sih? Kok enak banget gitu? Aku nggak tahu makanan ini. Apa? Enak ini seviral ini kamu nggak tahu. Apa tuh? Kalian masa nggak tahu sih? Croissant. Apa tuh croissant? Daripada kamu tanya aku aja, mending kita bahas tentang croissant. Oh, coba buka filesnya, bener nggak? Oh iya, ya, ini. croissant. Ya udah, yuk, clients kita buka file tentang croissant. Kayaknya makan croissant enak sih, tapi gimana ya di Malang dijual ya? Jadi pengen croissant deh. Cari ah.
Croissant merupakan makanan yang kini digemari di kalangan masyarakat. Rasa dan bentuk yang beragam menjadikan alasan mengapa makanan ini digemari. Tapi kalian tahu nggak sih sejarah di balik croissant? Nah, pada nggak tahu kan? Yuk kita bahas. Croissant pertama kali dibuat di Austria pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-19. Sebenarnya, penemuan makanan pastry ini berawal dari Kipfel yang merupakan makanan khas Austria. Dibuat pada tahun 1683 sebagai bentuk perayaan kemenangan kerajaan Austria. Lalu, Kipfel pertama kali dikenalkan di Prancis oleh Aguzang yang merupakan seorang pengusaha toko roti khas Austria. Mulai dari sinilah, Kipfel dikenal dan digemari oleh masyarakat Prancis. Namun, hanya beberapa tahun berjualan pastry ini, Zhang memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Karena banyaknya penggemar yang tidak ingin melupakan kelezatan pastry buatan Zhang, akhirnya resep Kipfel diubah lagi sehingga menjadi croissant yang kita kenal saat ini. Nah, kalian tahu nggak sih, ternyata ada cara efektif untuk makan croissant agar nggak berantakan loh. Yuk kita cari tahu. Bukan dicelup, bukan dipotong menggunakan pisau, namun cukup disobek dengan tangan. Nah, gimana nih teman-teman? Ternyata croissant bukan dari Prancis, melainkan dari Austria loh. Ya udah, aku mau lanjutin makanku dulu ya. Bye-bye. Oh, jadi itu ya croissant. Croissant. Masa nggak tahu sih? Iya deh, kalau kamu punya yang dari Austria ya. Aku punya ada nih dari Indonesia. Apaan sih itu? Nah, ini tuh namanya serabi. Emang apaan sih serabi? Sorry. Aku baru tahu deh serabi. Ini nih, kalau kamu nggak tahu serabi, aku ada filenya nih. Nah, kalau clients juga penasaran soal serabi, yuk kita buka filenya. Kue serabi? Siapa sih yang nggak tahu sama kue legend satu ini? Nah, kue serabi dikenal sebagai pancake-nya Indonesia loh, karena bentuknya yang mirip, tapi rasa dan teksturnya tentu saja berbeda. Nah, kue serabi ini masih dibuat dengan cara yang tradisional loh. Mau tahu proses pembuatannya kayak apa? Yuk ikutin aku. Kue serabi merupakan salah satu jajanan tradisional legendaris dari Indonesia. Konon sudah ada sejak tahun 1923 dan menariknya ada tertulis dalam serat Centini loh. Kue legendaris ini sudah disajikan sejak masa Kerajaan Mataram. Biasanya disajikan dalam acara pernikahan sebagai kudapan. Kue serabi dimasak menggunakan tungku untuk menjaga cita rasanya yang legend. Walaupun mirip sama pancake, tapi adonannya beda loh dari pancake. Karena serabi menggunakan tepung terigu, tepung beras, dan santan kelapa. Di zaman sekarang, kue serabi masih sama dimasak menggunakan tungku. Yang membedakan dengan zaman sekarang, kue ini banyak divariasi menggunakan topping-topping seperti keju, coklat, dan yang lain-lain. Nah, itu tadi adalah sejarah dan pembuatan dari kue serabi. Gimana nih, jadi kepengen makan kayak aku kan? Tuh yang namanya serabi. Iya. BTW nih clients, masih ngomongin tentang makanan. Aku punya satu makanan yang legendaris banget. Pasti dari kalian tahu. Makanan anak kos-kosan. Terus ada lagu soundtracknya tuh seleraku. Apa tuh? Tahu kan ini? Kebalik, sorry. Kalian tahu kan apa ini? Makanan sejuta umat. Tapi kalian tahu nggak sih clients sejarah dari Indomie? Kalian kan cuma tahu makan doang nih. Betul. Yaudah, yuk kita bahas sejarah dari Indomie. Indomie, salah satu produk Indonesia yang berhasil terdistribusi ke mancanegara. Tapi tahu gak sih kalian sejarah dari Indomie sehingga dapat mencapai pasar global? Yuk kita bahas sejarahnya. Dikutip dari Historia, Indomie pertama kali diproduksi oleh PT Sanmaru Food Manufacturing dari grup Jangkar Jati milik Cahyadi Jahja pada 1972. Dengan produk pertama, Indomie kuah kaldu ayam.
Pada tahun 1984, Indomie diakuisisi oleh PT Sarimi Asli Jaya yang memproduksi Sarimi. Selanjutnya, di tahun 1990, PT Indofood sukses makmur TBK yang sebelumnya bernama PT Pangan Jaya Indikusuma membeli perusahaan tersebut sehingga Indomie dan Sarimi menjadi produk milik PT Indofood sukses makmur TBK. 1983, Indomie varian mie goreng diluncurkan dan mendongkrak penjualan mereka secara signifikan. Berkat kesuksesannya di pasar lokal, pada tahun 1992, Indomie akhirnya mengekspor produknya ke beberapa negara dengan tenaga kerja Indonesia dan negara tujuan belajar Indonesia seperti Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, dan Amerika. Hingga saat ini mereka akhirnya berhasil mengekspor ke 80 negara dengan total produksi 20 miliar bungkus per tahunnya. Begitulah perjuangan Indomie hingga bisa mencapai pasar internasional. Tentunya tidak mudah bagi Indomie dan pihak-pihak di belakangnya. Nah, maka dari itu yuk kita ikut berjuang seperti Indomie sehingga bisa sukses di kehidupan kita saat ini. Nah, Indomie itu telah melalui perjalanan yang panjang banget sampai bisa terkenal sekarang. Bener. Aduh, kayaknya files kita udah habis ya? Oh iya, ini udah files terakhir. Di sini kita berpisah nih, klien. Aduh. Tapi jangan sedih ya clients, karena kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya bersama aku, Detektif Michelle. Dan aku, Detektif Glo. See you on the next episode. Fact Files, uncover the truth. Tapi kamu tahu nggak sih, alkohol itu bikin mabuk? Iya, tahu. Nggak tahu, Sel. Kamu jawabnya nggak tahu, Sel. Kenapa alasan kita ngerasa kok ngono sih pinter banget? Ya, teman-teman tahu nggak sih fakta kalau kita lagi happy lain. Teman-teman dari Ya udah, yuk langsung kita aja. Nih, langsung aja kita files. Kita buka. Kita files. Rasa sih udah selesai segmen yang ini. Tapi tenang aja klien. Ayo. Ituan. Oh jadi gitu ya, jadi. Lanjut. Kita buka files. Ya.